istirahat, murid terlihat duduk, termenung sendiri di bangku taman sekolah dengan raut wajah yang murung dan gelisah. Tampak dari raut wajahnya yang bingung seperti ada yang ingin diungkapkan. Ketika ia sedang duduk, tiba-tiba terdengar suara hentakan sepatu yang menghampirinya, lalu bertanya kepada sang murid. Hei, apa kabar nak? Lama ya kita tidak ngobrol. Baik bu. Loh, sepertinya ibu melihat kamu sedang kebingungan. Apakah yang sedang kamu pikirkan? Ya gini sih bu, sebenarnya ada yang mengganjal di pikiran saya. Saya tuh lagi bingung tapi mau cerita sama siapa ya? Tak usah bingung. Boleh kok cerita sama ibu. Coba kamu ceritakan. Bener nih bu. Iya, coba kamu ceritakan. Jadi gini bu, saya juga nggak tahu kenapa ya bu ya. Nilai IPA saya kok kecil ya bu ya. Lah, masa sih? Sebenarnya apa yang kamu harapkan dari obrolan kita ini? Jadi saya cuma pengen tahu bu, penyebab dari nilai IPA saya itu kecil. Kenapa? Jadi saya bingung bu gitu. Ya, terus gimana lagi? Coba apa yang kamu rasakan? Jadi gini loh bu, ya selama ini tagihan yang diberikan oleh Pak Eko guru IPA itu saya dapat nilai yang bagus-bagus ya bu ya. Tapi kok di lapornya nilainya kecil, jadi saya merasa ada yang nggak beres gitu bu, ada yang kurang adil gitu sama saya. Oh iya, ibu bisa merasakan ketidakadilan yang kamu rasakan, yang kamu alami saat ini. Coba bisa kamu ceritakan apa lagi yang kamu rasakan? Jadi gini loh bu, ya awalnya dulu masalahnya nilai IPA saya itu bagus juga gitu. Tapi sejak Pak Eko buka les, memang sih bu saya itu nggak ikut gitu loh bu, nggak ikut les di pelajaran les privat ya bu ya sama Pak Eko. Lagi pula ketika di kelas sejak ada les itu saya jadi disindir-sindir bu, disinggung-singgung bagi anak-anak yang nggak ngikutin les, jadi gitu bu. Oh, jadi kamu merasa tidak nyaman ya nak ya? Iya bu. Selain kamu merasa tidak nyaman, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Karena perasaan kamu terkait perasaan kamu di dalam kelas terhadap pembelajaran IPA tadi. Oh iya bu, jadi emang saya nggak nyaman bu, jadi saya malu di kelas lalu dipanggil-panggil apa istilahnya disindir-sindir namanya. Yang lainnya sih yaitu tadi bu, saya merasa ada ketidakadilan gitu loh bu. Padahal saya ngerasa nilai saya itu udah bagus-bagus, tapi kok kemarin dapat lapor kok nilai IPA saya kecil gitu bu, nggak seperti biasanya dari kelas 78 gitu. Oh iya, jadi kamu sudah rajin belajar, nilai tugas-tugas kamu pun baik, kamu Iya. telah mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi nilai rapot kamu kecil ya nak ya? Iya. Jika boleh tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi nak? Iya bu, ya ibu kan juga pernah jadi guru saya juga nggak pernah bolos sekolah, teman-teman saya juga tahu nilai-nilainya, saya juga tahu. Tapi kenapa bu ya? Padahal saya selalu dilapor atau di kelas-kelas sebelumnya juga nilai saya itu paling besar loh bu, itu untuk IPA. Dan tugasnya juga saya ngerasa saya sudah ngumpulin tugas semua itu dan dapat nilainya bagus bu gitu. Nah sedangkan teman-teman yang lain saya ngerasa kok biasa-biasa aja nilai di lapornya besar-besar gitu bu. Jadi saya merasa ada kekurangadilan dengan saya gitu. Iya, ibu tahu banget sekali kamu itu anak yang rajin, tekun, tidak malu untuk bertanya. Kemudian dari cerita kamu tadi, proses apa yang dapat kamu lakukan selama ini? Selama ini sih itu Lakukan tadi selama bu, saya sudah tahu nilainya dari tugas-tugas yang saya kumpulkan. Kemudian saya sudah tahu bahwa nilai teman-teman saya berapa, dan dari kelas-kelas sebelumnya juga itu tadi bu, ya saya nilainya itu paling besar nilai IPA karena saya memang senang belajar IPA gitu loh bu. Iya, jadi pelajaran IPA itu memang pelajaran favorit kamu ya nak ya? Iya bu. Coba. Dari yang kamu ceritakan tadi, dari yang kamu rasakan tadi, apakah kamu sudah pernah mencoba menemui guru IPA-nya langsung? Belum sih bu, kemarin saya lihat Pak Eko nya itu kan di dalam lab.
niat saya itu mau ketemu sama Pak Eko, tapi ragu Bu, di dalam hati saya itu saya takut gitu untuk menyampaikan hal ini, apa yang saya rasakan ini. Saya ingin tanya kenapa nilai saya kecil itu saya takut Bu. Oh iya, kamu merasa khawatir dan kamu merasa takut, tapi Ya. coba ingat-ingat, apakah Pak Eko selama ini pernah memarahi kamu? Enggak sih Bu, ini Pak Eko itu nggak pernah marah kok. Kalau di kelas juga humoris Pak Eko itu, makanya saya juga senang pelajarannya gitu Bu. Makanya itu saya kerjaan tugas-tugas yang diberikan itu nggak ada yang saya lewati Bu, saya selesaikan dengan sebaik mungkin gitu. Karena Pak Eko nggak pernah marah. Jika demikian, kenapa tidak kamu temui langsung? Gitu ya Bu ya. Iya nak, Hmm, sekarang kamu pikirkan, setelah kamu bertemu dengan Pak Eko nanti, apa yang akan kamu sampaikan dengan Pak Eko? ya sebenarnya ini sudah saya mau rencanakan sih Bu. Saya pengen ngomong nanti terutama kenapa kok nilai saya kecil ya Bu ya. Terus saya juga akan ngomong sama Pak Eko alasan saya tidak mengikuti les Bu. Itu mungkin itu Bu yang akan saya sampaikan ke Pak Eko nanti. Oke Gian, coba sekarang menurut pendapatmu apa sih nak manfaat les privat itu dan kenapa kamu tidak mengikuti les tersebut? Iya sih Bu, jadi jujur sih Bu, pelajaran IPA itu memang sulit sih Bu. Di kelas juga memang waktunya kurang, kadang Pak Eko juga bilang waktunya memang kurang. Jadi untuk sembangsa kayak tips dan triknya itu loh Bu, kalau untuk teori mungkin di kelas bisa saya Bu gitu. Makanya saya coba akan menunggu Pak Eko gitu. Kemudian Gitu ya terus begitu Bu. baik, jika begitu sekarang rencana yang akan kamu lakukan apa nak? Nah, jadi gini Bu, yang pertama saya berkeinginan memang sebelum berbicara dengan orang tua saya pengen ketemu dengan Pak Eko dulu tentang nilai tadi, penyebabnya. Kemudian saya juga sebenarnya pengen sih Bu, saya itu ikut les gitu ya, pengen ikut les, tapi saya pulang sekolah itu harus bantu orang tua Bu jualan gitu. Makanya nanti saya juga coba ngomong dengan orang tua saya. Terus saya juga pengen pinjem buku-buku les teman-teman yang kemarin-kemarin saya nggak ikut Bu. Baik, bagus sekali rencana kamu nak. Kamu harus tetap semangat, kamu coba diskusikan dengan orang tuamu di rumah, kamu atur jadwal, kemudian kamu banyak bertanya dengan teman-teman ya. Ibu sangat setuju sekali dengan rencana kamu. Lalu komitmen kamu untuk mencapai itu semua seperti apa nak? Pengennya sih besok Bu ya, karena saya nggak mau lama-lama kepikiran ini Bu. Saya besok pengen temui Pak Eko Bu di lab, mungkin pada jam istirahat lah biar nggak ada yang tahu gitu Bu. Lalu saya sampaikan, saya pengen ikuti les, yang utama tadi Bu, saya pengen bertanya dulu besok nilai saya kenapa kecil gitu Bu. Baik nak, hebat sekali rencana kamu. Kemudian apa dukungan yang kamu butuhkan agar rencana kamu itu berhasil nak? Ya kan saya sedikit kadang-kadang malu ya Bu ya, sedikit takut. Saya pengen ngajak teman saya deh Bu, Jono itu Bu, teman mandi di kali Bu. Oh besok buat temenin iya, saya Bu. sekali teman kamu yang selalu kamu ceritakan Iya. gitu ya nak? Tuh kalau Iya. mandi di kali itu nggak mau pulang Bu. Waduh, jangan-jangan kamu juga ya seperti Oh iya itu? kadang-kadang. Oh iya, baik Itu aja yang dia. pertama Bu. Yang kedua saya juga pengen minta bantuan materi-materi les, kan Jono ikut juga Bu les. Jadi saya bisa pinjem deh bukunya Bu. Kemudian saya juga minta sama orang tua Bu nanti Bu ya. Mudah-mudahan bisa mengusahakan biaya dan memberi saya kesempatan lah Bu, walaupun seminggu itu cuma sehari saya les, apa deh. Oke, bagus sekali nak. Lanjutkan rencanamu ya. Jika kamu menemukan kendala kembali, kamu akan mampu. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Terus semangat, rajin belajarnya dan belajar bersama teman-temannya. Semangat ya Bu. sayang. Ya, terima kasih banyak loh Bu, udah peduli sama saya, karena selama ini saya bingung mau cerita ke sama siapa. Ibu sudah meluangkan waktu, saya terima kasih banyak Bu. Agak-agak plong ini Bu sedikit Bu. Oh iya, terus semangat ya nak ya, karena Oke, Bu. sekarang ibu harus Terima pindah kasih. ke kelasnya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya nak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pengamatnya.
Baik Ibu, terima kasih Bu Ayu dan Pak Yoyo, coachnya yang luar biasa. Dari tahapan yang kita lihat di sini, coachnya sendiri sudah mengikuti tahapan tirtanya. Jadi si coach itu sudah berusaha menggali dari permasalahan yang terjadi kepada si anak. Terus tahapan-tahapan dari tujuan umum juga dia sudah membuka dengan kalimat-kalimat terbuka, pertanyaan terbuka dalam menggali masalah yang ada pada si coach tersebut. Coachnya juga terlihat sangat care kepada coachingnya, jadi sehingga coachnya juga merasa nyaman menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Runtutannya juga sangat terlihat jelas dari tahapan identifikasi permasalahannya, sudah jelas di sini. Begitu juga dengan coachnya memberikan umpan balik yang luar biasa kepada coachingnya. Terus untuk tahapan aksinya juga sudah kita lihat bersama-sama tadi. Dari coachnya dia sudah mencoba memahami apa permasalahan yang ada, mencoba menanyakan apa masalah-masalah yang dirasakan dengan si coach tersebut. Nah, lalu dia juga sudah membangun komitmen ya, membangun komitmen artinya memberi motivasi nih kepada si coachnya. Komitmen apa yang akan dilakukan untuk bisa melakukan tanggung jawabnya nih, tanggung jawab sebagai untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Begitu juga dengan coachnya memberikan umpan balik, terus memberikan semangat, akhirnya terbentuklah dari si coach ini untuk dapat menyelesaikan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas yang dinanti-nanti. Dari kemarin sudah dipikirkan, alhamdulillah di sore hari ini semuanya oke. Terima kasih, kita tepuk tangan semuanya untuk kita semua.